dari tim 20 Sweet Unicorn akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Dina Zakil Wilansyah sebagai Sirkuit Design. Halo, saya Irham Najib Ajmul Kawi. Bagian saya di tim ini adalah back-end atau DTBase. Hai kawan-kawan, saya Ahmad Rizky Ramadan. Saya sebagai hardware coding. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Ali Fahmi. Saya spesialis mobile apps programming atau front-end developer. Nah teman-teman, saya Bapak Zaki Zulfikar sebagai front-end developer atau mobile apps programming. Tanpa menghamburkan waktu lagi, jadi kami lihat video penjelasan satu ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alat apa yang kami buat. Jadi kami membuat alat pengaman kendaraan yang dirancang untuk melindungi kendaraan dari pencurian dan kerusakan. Ini mencakup fitur-fitur anti pencurian dan pemantauan kondisi secara real time. Setelah kami melakukan wawancara kepada beberapa calon pengguna, jadi pengguna itu menginginkan kemudahan penggunaan, integrasi dengan gaya hidup modern, dan sistem peringatan yang cepat. Fleksibilitas dalam pengaturan adalah hal yang penting, memungkinkan pemilik kendaraan menyesuaikan alat ini sesuai dengan preferensi mereka, sehingga memberikan perlindungan yang handal dan menjaga keamanan kendaraan dalam berbagai situasi. Nah, jadi ada beberapa masalah yang alat kami itu bisa selesaikan. Jadi setelah kami mewawancarai para calon pengguna, masalahnya itu adalah pencurian kendaraan di lingkungan calon pengguna yang semakin marak. Terus adanya tempat parkir yang tidak aman. Terus kelemahan kunci konvensional atau kunci dari motor. Alat kami itu punya solusinya, yaitu menggunakan teknologi kunci elektronik atau alarm. Jadi alat kami itu bisa mengirim alarm ke handphone calon pengguna menggunakan UbiDots. Terus pemasangan sistem keamanan berbasis GPS. Jadi alat kami itu ada GPS-nya untuk melacak kendaraan motor tersebut yang bisa dikontrol melalui UbiDots. Apa sih yang bisa memunculkan masalah-masalah tersebut? Jadi yang pertama itu ada faktor manusia. Faktor manusia itu adalah di mana manusia itu biasanya di ekonomi manusia yang kurang stabil. Jadi mereka lebih memilih untuk melakukan pencurian atau ya lebih maraknya sih pencurian motor. Terus yang kedua adalah faktor teknologi dan sistem. Jadi faktor teknologi dan sistem ini chip yang sekarang itu masih kurang dimanfaatkan. Jadi masih padahal teknologi dan sistem itu punya potensi yang besar. Cuma banyak orang yang belum memanfaatkan teknologi itu. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti lingkungan yang kurang aman. Ya sering maraknya terjadi pencurian motor dan kejahatan lainnya seperti itu. Terus perilaku kriminal. Jadi banyaknya sekarang itu sudah tidak bisa ditanyakan lagi bahwa perilaku kriminal itu sekarang ada di mana-mana. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan juga UbiDots. Jadi perangkat kami yakni smartphone itu memiliki 2 sensor dan juga 1 GPS. Yang pertama yaitu sensor ultrasonik. Apa fungsi dari sensor ultrasonik? Sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi sekitar, apakah ada orang yang mendekat, apakah tidak. Lalu yang kedua yaitu sensor peer atau sensor gerak. Apa ya fungsi dari sensor peer atau sensor gerak? Fungsi dari sensor peer atau sensor gerak berfungsi untuk mendeteksi gerakan yang terjadi pada kendaraan tersebut. Yang ketiga yaitu GPS. Kita sudah tahu bahwa GPS untuk menampilkan lokasi pada kendaraan tersebut. Kedua sensor ini dan 1 GPS ini itu ada di smart parking. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengontrol smart parking ini? Bagaimana cara kita melihat data dari smart parking ini? Maka dari itu, kita menggunakan perangkat lunak yang bernama UbiDots. Nah, kita bisa mengontrol dan juga melihat data dengan menggunakan UbiDots. Bisa dilihat dari ini
Ini ada switch berfungsi untuk menonaktifkan dan juga mengaktifkan dari perangkat smart parking. Jika seandainya smart parking ini aktif, maka sepeda tidak akan bisa aktif, tidak bisa di starter, tidak bisa aktif bagaimanapun. Dan juga sensornya dan GPS-nya akan juga aktif. Yang kedua yaitu pil. Di sini bisa kita lihat, kita bisa melihat grafik gerakannya, apakah gerakan itu keras ataukah lembut. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Ultrasonik juga kita bisa lihat grafiknya, apakah orang itu semakin dekat pada kendaraan kita atau tidak. Lalu yang terakhir ada map. Kita bisa melihat lokasi kendaraan kita. Seperti yang kita lihat, perangkat kita telah terlokasikan di sekolah kita, yakni MAN 1 Jember. Di sini saya akan menjelaskan next action kami selanjutnya, yaitu inovasi berkelanjutan. Jadi alat kami masih belum sempurna dari segi desain, maupun fitur dan yang lain-lain. Kami juga akan mengembangkan inovasi selanjutnya, baik itu tentang fitur maupun desainnya, atau menambah, misal fiturnya itu nambah lock tag atau apapun itu akan kami kembangkan selanjutnya. Terus ada pembelajaran berlanjut, yaitu